Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Qur'an. Di sini saya akan menjelaskan utang piutang menurut para mufassir, dan yang kedua ayat-ayat yang mengenai utang piutang. Ketiga, langkah-langkah transaksi utang piutang dalam Islam. Yang keempat, hukum-hukum, dan yang kelima, kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama, utang piutang menurut para ahli mufassir. Utang piutang dalam Islam adalah konsep yang dibahas cukup rinci dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, ila akhirih. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya atau mencatatnya. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 282 ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Beberapa mufassir memberikan penjelasan yang menarik terkait makna dan hukum-hukum utang piutang. Nah, di sini ada beberapa penjelasan utang piutang menurut ahli mufassir. Yang pertama, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat 282 surat Al-Baqarah menunjukkan pentingnya menulis utang piutang untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Menurutnya, Islam sangat menekankan keadilan dalam transaksi keuangan. Ia juga menyebutkan pentingnya saksi dalam transaksi tersebut sebagai bentuk kehati-hatian. Allah memerintahkan untuk menulis utang yang ada jangka waktunya untuk menjaga hak-hak dan mencegah perselisihan dan pertengkaran. Dan di sini ada menurut Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami di Ahkam Al-Quran. Al-Qurtubi menyatakan bahwa pencatatan utang adalah bentuk kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak manusia. Ia juga menyebut bahwa hukum mencatat utang pada dasarnya adalah mustahab atau dianjurkan, tapi bisa menjadi wajib jika dikhawatirkan terjadi perselisihan. Kita lanjut ke Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsir Al-Kabir, Ar-Razi memandang bahwa surah Al-Baqarah ayat 282 bukan hanya membahas soal hukum utang, tetapi yang menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam mengatur interaksi sosial dan muamalah. Ia menekankan aspek etika dan keadilan dalam hubungan utang piutang. Terus, dan yang keempat, Syed Al-Qut dalam Fi Zilal Al-Quran. Syed Al-Qut melihat ayat utang piutang sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, termasuk dalam aspek ekonomi. Ia menyoroti pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak individu dalam sistem sosial. Dan kesimpulan para mufassir sepakat bahwa utang piutang, yang pertama, utang piutang diperbolehkan dalam Islam, dan yang kedua, harus disertai dengan catatan dan saksi jika memungkinkan, bertujuan menjaga keadilan dan menghindari sengketa, dan yang terakhir, mengandung nilai-nilai etika seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran. Oke, kita masuk surat Al-Baqarah ayat 282. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan petunjuk untuk menulis setiap transaksi utang yang memiliki jangka waktu tertentu.
Tujuannya untuk yaitu menghindari perselisihan dan menjaga hak masing-masing pihak. Nah, ayat ini menunjukkan anjuran kuat untuk mencatat segala bentuk muamalah yang mengandung utang piutang yang ditangguhkan waktunya. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran saksi juru tulis yang adil dalam proses pencatatan. Nah, yang kedua, tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi memandang bahwa hukum asal menulis utang adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan, tetapi bisa menjadi wajib jika ada kekhawatiran akan hilangnya hak. Allah memerintahkan penulis utang untuk menjaga keadilan dan menghindari pengingkaran. Dan yang ketiga, tafsir Jalalain dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Asy-Syuuti. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa maksud ayat ini adalah menulis secara jelas dan rinci utang yang terjadi agar tidak terjadi sengketa dan untuk melindungi hak-hak semua pihak. Tulis dengan jelas jumlah utangnya, waktunya, nama pihak yang berutang dan yang memberi utang serta saksi-saksinya. Kandungan utama ayat 288 dalam surat Al-Baqarah ini, yang pertama itu dianjurkan menulis transaksi utang piutang. Yang kedua, ditentukan jangka waktu pembayaran. Yang ketiga, juru tulis harus adil. Yang keempat, pihak yang berutang harus mendiktekan isi ulang karena ia bertanggung jawab. Yang kelima, diperbolehkan adanya saksi. Yang keenam, tidak boleh dirugikan salah satu pihak. Dan yang terakhir, Islam menjaga hak-hak semua pihak dalam transaksi. Nah, di sini kita masuk ke langkah-langkah transaksi utang piutang dalam Islam. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah transaksi utang piutang dalam Islam. Yang pertama, kesepakatan jelas di awal. Maksudnya tuh kita harus tahu siapa yang meminjam, siapa yang dipinjamkan, berapa jumlah uangnya, dan berapa jangka waktu dia bisa menggantinya. Oke, itu. Yang kedua, buat catatan tertulis seperti nama pihak yang terlibat, nominal utang, tanggal peminjaman dan jatuh tempo. Yang terakhir, tanda tangan. Yang ketiga, gunakan saksi. Yang keempat, tidak ada unsur riba. Karena dalam Islam yang unsur riba itu adalah haram. Islam melarang tambahan atau bunga atas pinjaman uang. Dan yang kelima, jangan memberatkan. Dan dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan ayat 282 yang artinya, dan janganlah penulis maupun saksi disusahkan. Makanya jangan memberatkan. Yang keenam, utang harus dilunasi. Oke, kita masuk ke hukum utang piutang dalam Islam. Dalam Islam, utang piutang hukumnya mubah, diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, penipuan, atau ketidakjelasan. Hukum dasar mubah yaitu dalil surat Al-Baqarah ayat 28. Nah, terus dan ada hadis Rasulullah yang artinya menunjukkan bahwa beliau sendiri memberi dan menerima utang. Yang kedua, menjadi sunnah jika dilakukan untuk membantu orang yang sedang kesulitan. Dan yang kedua, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan menaunginya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menjadi haram jika mengandung riba, adanya tidak membayar, mengandung penipuan atau ketidakjelasan. Yang keempat, memanfaatkan utang untuk hal yang haram seperti berjudi atau maksiat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada perkataan yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada perkataan yang salah, itu datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.